Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Kaputri dari kelas 21 Tibio 4B. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan folikel. Nah, folikulogenesis merupakan proses perkembangan folikel di dalam ovarium yang terdiri dari bertambahnya jumlah lapisan sel granulosa, perkembangan sel TK interna dan eksterna, perkembangan ukuran folikel, dan peningkatan cairan rongga folikel dan pembungkusan ovum oleh cumulus oporus. Nah, folikulogenesis adalah proses folikel primordial tumbuh dan berkembang menjadi folikel grafian. Nah, pada wanita, folikulogenesis ini merupakan tahapan yang panjang yang memerlukan hampir 1 tahun untuk folikel primordial tumbuh dan berkembang ke tahap ovulasi. Nah, folikulogenesis melibatkan beberapa proses yaitu rekrutmen, seleksi, pertumbuhan, pematangan, dan evolusi. Kemudian, proses folikulogenesis diawali dengan tumbuh dan berkembangnya folikel primordial sampai menjadi folikel grafian yang siap untuk dibuahi atau akan mati oleh atresia ketika tidak terjadi pembuahan. Nah, perkembangan folikel ini diawali dengan fase folikel primordial. Nah, diawali oleh fase ini, primordial, yang sebelumnya pada masa istirahat atau diploten mulai berkembang menjadi folikel primer. Nah, folikel primer ini ditandai dengan oosit yang dikelilingi oleh sel-sel granulosula kuboidat selapis. Dari sinilah sel-sel granulosa mulai mengekspresikan FSH reseptor. Setelah itu terbentuklah folikel sekunder, yang gambar nomor 3 ini merupakan gambar folikel sekunder, yang mana folikel sekunder ini ditandai dengan oosit yang dikelilingi 2-10 layer kuboidal atau kolumnar sel yang membentuk epitelium bertingkat. Nah, dapat kita lihat bahwa di sekundari ini atau folikel sekunder ini dikelilingi oleh 2-10 layer kuboidal atau kolumnar. Sini yang bertingkat. Nah, pada tahap perubahan dari tahap perubahan primer ke sekunder, dipengaruhi oleh GDF9 yang menghasilkan estrogen. Pada fase sekunder ini juga terjadi pembentukan sel TK yang terdiri dari lapisan atau lapisal stroma like hell yang mengelilingi lamina basal, yang kemudian berdiferensiasi menjadi TK interna dan TK eksterna. Nah, setelah dari fase sekunder didapatkan oosit lengkap yang dikelilingi oleh zona pellucida 6-9 granulosa. Ini ada TK sel. Kemudian lamina basal dan TK interna. Selanjutnya adalah tahapan fase folikel de graft atau folikel lengkap dan akan segera mengalami ovulasi. Karena adanya peningkatan FSH dan LH yang disebabkan oleh hormon estrogen yang meningkatkan LH, dan maka terjadilah ovulasi bagi folikel de graft. Selanjutnya yaitu antral atau graft atau juga disebut dengan fase gonadotropoin atau dependen yang ditandai dengan peningkatan pesat pada ukuran folikel. Nah, itulah tahapan yang terdapat pada perkembangan folikel dapat digolongkan menjadi 3 fase menurut tingkatan perkembangannya tergantung terhadap gonadotropin, yaitu pertama adalah pertumbuhan folikel melalui tahap primordial, yang mana yaitu tahapan ini adalah primordial atau pregranulosa cell. Kemudian primer, sudah tuh sekunder itu dimasuk dengan tahap gonadotropoin independen, di mana primordial, primer dan sekunder
Yang 3 ini merupakan tahap gonadotropin independen, yaitu kurang lebih 120 hari. Nah, yang kedua yaitu transisi ventral ke antral atau tahap gonadotropin responsif. Nah, yang ketiga yaitu pertumbuhan selanjutnya melebihi tahap antral awal atau tahap gonadotropin dependen yang mencakup rekrutan folikel, seleksi, dan ovulasi. Baiklah, itulah penjelasan mengenai perkembangan folikel. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.